Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan aku yang tercinta dalam Tuhan, dalam minggu-minggu ini, bahkan dalam tahun ini, kita disibukkan, dipromosikan, kemudian juga dihebohkan dengan tahun jubileum, ya, tahun yang penuh rahmat, tahun yang di mana kita diminta untuk membuka pintu suci hati kita dengan simbol dibukanya pintu basilika, pintu katedral, pintu gereja, bahkan kita juga diminta untuk napak tilas dengan cara berziarah. Tentu laku ini menarik dan baik ketika laku rohani manusiawi ini kemudian kita terjemahkan dalam laku rohani. Saya selalu mengimani dan percaya bahwa simbol-simbol dalam liturgi gereja itu adalah cara yang terbaik yang Allah berikan untuk kita terjemahkan dalam kekayaan rohani kita masing-masing. Maka dalam konteks Porta Santa ini, saya punya keyakinan yang mendasar bahwa pengharapan abadi, pengharapan kekal, pada saatnya nanti akan menjadi milik kita, kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita semua mau dan berani membuka pintu suci hati kita. Pintu suci hati kita itu adalah pintu kemanusiaan, pintu belas kasih, pintu pengampunan, pintu tidak dendam, pintu tidak iri hati. Saya membayangkan kalau kita tiap bulan minggu kedua ziarah ke-9 gereja di Dekanat Barat ini, Barat 2 ya. Namun kita masih punya dendam, punya sakit hati, iri hati, tidak pernah akan sampai ke pintu surgawi. Percayalah, saya percaya itu. Jangan sampai tahun pengharapan hanya menjadi sebuah aktivitas, kegiatan rohani, namun tidak kita maknai sebagai sebuah perjuangan dan pergumulan rohani agar saya menjadi orang yang bisa membuka Porta Santa hati kita ini dengan aneka belas kasih dan pengampunan. Coba bayangkan, kita sibuk kemana-mana dengan wajah saleh, namun hati kita masih dendam, masih iri hati, masih dengki. Pasti pintu surgawi, pintu suci kita yang sebenarnya tidak pernah akan terbuka. Nah, tahun pengharapan ini atau kisah-kisah bagaimana kita mengembangkan kesucian menjadi menarik kalau kita letakkan dalam bacaan-bacaan pada pagi ini. Saya percaya bahwa sabda terkutuklah dalam bacaan pertama dan sabda celakalah dalam Injil bukan sekedar kutuk dan celaka. Pasti ada latar belakang. Sama dengan Porta Santa ya. Latar belakangnya itu Paus mengajak kita bukan sekedar membuka pintu gereja, bukalah pintu suci hatimu. Maka sabda terkutuklah yang mengandalkan manusia, terkutuklah yang mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuklah hatinya yang menjauh dari Tuhan. Kalau kita letakkan dalam nilai pengharapan menarik sekali, ya kan? Bagaimana kita berbangga dengan Porta Santa kalau kita masih
menjadi orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri, mengandalkan bahkan menjauhkan dari Tuhan. Apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama yang kemudian diimbangi dengan sabda diberkatilah. Menarik kan, ada ungkapan terkutuklah, ada ungkapan terberkatilah atau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berpengharapan pada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Dalam kuliah kitab suci kita juga diajar untuk membuat analisa semantik, sintaksis supaya kita bisa melihat dari kata-kata sabda itu kita bisa menangkap apa makna yang sebenarnya dari sabda Allah itu. Tentu Injil juga sama. Selain mengatakan celakalah kamu yang kaya, kamu yang kenyang, kamu yang tertawa, kamu yang dipuji. Kemudian ada kontradiksi baru dalam ayat yang pertama dengan ungkapan berbahagialah kamu yang miskin, kan berlawanan dengan kaya. Berbahagialah kamu yang lapar. Berbahagia kamu yang menangis, lawan dari tertawa. Berbahagia kamu yang dibenci, lawan dari dipuji. Dengan beberapa tambahan dikucilkan dan ditolak. Pertanyaannya, Romo ini maksudnya untuk apa sabda ini? Ya untuk kita, ya. Untuk kita pahami, kita mengerti dan kita jalankan. Dan orang akan menangkap teks ini, menangkap sabda ini kalau kita meletakkan dalam bacaan kedua sebagai puncak dari keimanan kita. Paulus mengatakan, kalau kita percaya akan kebangkitan Kristus, mengapa kalian mewartakan kematian, tidak percaya pada kebangkitan? Orang yang tidak percaya pada kebangkitan, orang yang hanya mengandalkan hidupnya sendiri. Jadi orang yang hanya memikirkan atau tidak percaya pada pintu kesempurnaan, tidak percaya pada rahmat kebangkitan, sama dengan orang yang hidupnya mengandalkan diri kita, mengandalkan hanya sebatas manusiawi kita, mengandalkan hanya sebatas kita ini masih hebat, masih kuat. Bagi Paulus, mengandalkan atau mengimani bahwa Kristus bangkit itu mengandaikan pola hidup kita juga pola hidup kebangkitan, bukan pola hidup kematian, ya. Dan faktanya memang Kristus bangkit. Itulah gereja ada karena Kristus bangkit. Saya menjadi beriman, saya menjadi Romo, saya menjadi orang Katolik karena saya mengimani Kristus itu bangkit. Maka saya berbahagia. Tidak menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk mati, namun dipersiapkan untuk menjadi hidup. Maka untuk paham ini atau menjadi kita semakin paham, dan ketika kita menyadari bahwa ternyata hidup ini adalah membangun budaya kebangkitan, bukan budaya kematian, maka yang kita andalkan adalah kehendak Allah, yang mengandalkan pengharapan pada Allah, dan yang mengandalkan atau menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Menarik sekali. Paulus ingin menerjemahkan puncak dari orang Katolik adalah orang yang berperilaku untuk membangun budaya
kebangkitan, budaya hidup, bukan budaya kematian. Kemudian menjadi menarik ketika teks Injil kita letakkan untuk memberikan pendasaran. Teks ini kalau kita baca dengan cermat adalah satu nasihat yang ditujukan kepada para murid. Ya. Teks sebelumnya kan kisah bagaimana Yesus memilih para murid. Dan kemudian Yesus mengatakan, atau teks mengatakan bahwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Ya kan? Jadi Yesus ingin menegaskan, ketika kalian sudah mengikuti aku, maka kalian juga harus siap ketika demi namaku, demi iman, demi kepercayaan, kamu harus siap menjadi orang yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci. Kan ada nilai yang kita perjuangkan, yaitu Yesus. Jadi tidak boleh lepas dari pengalaman iman teks ini ya. Jangan dikatakan berbahagia kamu yang miskin, lalu berhenti. Masih ada penegasan. Kalau kita lihat dalam teks kan jelas, dikatakan bagaimana kita juga tahu, misalnya berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi putra manusia. Maka demi putra manusia, para murid diajak untuk berani dan siap menjadi miskin. Miskin tidak sama dengan melarat ya dalam konteks ini. Miskin itu orang-orang yang masih mampu mengandalkan Allah. Orang-orang yang lapar akan Allah. Orang-orang yang menangis karena Allah mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Saya itu gelisah dan sedih dan menangis ketika banyak anak-anak kita masih mengalami tindak pidana perdagangan orang. Masih harus berjuang ke Malaysia dengan ilegal, di sana dideportasi, dianiaya, ketika harus menghadapi fakta sekian ratus peti jenazah yang turun ke Kupang karena anak-anak muda yang harus mati karena perjuangan. Kalau kita tidak menangis, itu bukan orang beriman. Dan kita dikucilkan, dibenci, karena mempertahankan putra manusia, mempertahankan nilai-nilai keadilan, belas kasih, dan kepedulian. Ini konteksnya ya, bukan miskin dalam arti melarat. Orang Katolik gak boleh melarat. Harus punya pekerjaan dan berjuang. Karena uang pun juga penting untuk karya kemanusiaan. Kemudian pengalaman kebangkitan, pengalaman bahwa panggilan kita, pengharapan kita adalah pintu kemuliaan bersama Yesus yang bangkit, kemudian ditegaskan oleh Yesus. Celakalah kamu yang kaya, kamu yang kenyang, kamu yang tertawa, kamu yang dipuji. Persis seperti yang dilakukan atau disampaikan, ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Jadi menarik bahwa berbahagialah dirangkum dengan putra manusia, celakalah dirangkum dengan nabi-nabi palsu. Maka seringkali kita harus lebih refleksi bahwa celakalah orang kaya, orang kenyang, orang tertawa, orang dipuji ini ketika dikaitkan dengan
pengalaman Israel tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya sebagai penutup khotbah saya, bagaimana Romo sikap nabi-nabi palsu? Mereka yang mencari kepentingan, mereka yang mencari statusnya sendiri, mereka yang hanya hidup tidak mau menghadapi sebuah realitas untuk mewartakan apa yang benar, apa yang adil. Nabi palsu adalah orang yang mapan, yang gak mau repot, yang gak mau susah. Maka kalau kita ini menjadi pelayan jemaat, tidak mau susah, tidak mau repot, minta fasilitas, itu sama dengan nabi-nabi palsu. Di mana hanya memikirkan soal uang, ya kan? Soal perut dan soal kegembiraan sesaat supaya dipuji. Maka menjadi indah ketika berbahagia itu diletakkan pada pengalaman putra Allah, dan celaka ini kita letakkan pada pengalaman Israel dengan nabi-nabi palsu. Sehingga teks ini menjadi indah karena Yesus ini memberikan sabda bahagia dan celaka ada alasan yang mendasar. Celaka ketika kaya, kenyang, tertawa dan dipuji ini hanya sebatas untuk dipakai menjadi orang-orang yang mewartakan kepalsuan. Semoga dengan teks ini dan dengan bacaan-bacaan sabda kita semakin tercerahkan. Oh, ternyata benar ya bahwa pengharapan akan kesucian, pengharapan akan pintu suci itu adalah mengimani Kristus yang bangkit. Sehingga hidup saya menjadi orang yang dipanggil untuk punya spirit kehidupan, bukan kematian, di mana kehidupan itu mengandalkan Allah, kematian itu menjauhkan dari Allah. Tuhan memberkati. Amin.